Kalau kemarin aku udah buat tentang opening presentasi atau pembukaan presentasi, kali ini aku akan buat closing presentasi atau penutup presentasi. Rasanya nggak nikmat aja kalau kita ngebahas satu-satu, tapi nggak ada kedua-duanya. Oke, di video kali ini aku akan bahas tuntas dan aku harap kalian bisa tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to YouTube channel. Nah, di video kali ini adalah konten pertama aku di bulan puasa, karena bulan kemarin aku belum punya channel YouTube. Terima kasih yang udah support aku sampai sejauh ini. Dan tapi, buat yang belum, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Kalian juga boleh request di kolom komentar atau DM di Instagram aku @encaya03. Bebas request tentang konten apapun itu asal dalam ranah positif. Aku akan buat video dari requestan kalian, tapi satu persatu, karena aku nggak bisa buat sekali semua, oke? Jadi kemarin banyak banget guys yang request tentang komunikasi dan tentang hal-hal yang harus aku buat di video. Nah, aku nggak bisa buat sekali semua ya guys, karena banyak banget, tapi aku bakal buat kalian, dan stay tune di channelku. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Dukung terus channelku supaya aku lebih semangat buat kontennya dan lebih bermanfaat lagi, oke? Dale Carnegie dalam buku Stand and Deliver mengatakan bahwa pembukaan presentasi adalah hal yang terpenting untuk membangun hubungan dengan para audiens. Tapi kita harus mengetahui juga hal-hal yang terpenting dalam closing. Tapi pada bagian penutup, harapannya adalah apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda presentasikan itu dapat dimaknai oleh para audiens itu sendiri. Seringkali kita melihat orang menutup presentasi atau closing presentasi itu dengan cara yang salah. Nah, berikut adalah contoh kesalahan-kesalahan dalam closing presentasi atau penutup presentasi. Hal yang pertama adalah menutup presentasi dengan meminta maaf. Nah, kebanyakan orang nih kalau menutup presentasi itu kebanyakan minta maaf. Akhirnya terkesan, itu mulu nih penutup presentasinya nggak menarik atau monoton. Nah, contohnya adalah seperti ini. Demikianlah hal yang saya sampaikan. Saya memohon maaf untuk presentasi kali ini, dan apabila ada kurang kata, salah kata, dan mohon dimaklumi, bla bla bla. Nah, itulah contoh closing presentasi yang selalu digunakan oleh orang-orang. Dan ini terkesan monoton, dan itu aja, alias ya hiperbola banget, padahal apa yang disampaikan itu kadang memaknai saya ini hanya manusia biasa yang tak luput dari salah, bla 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 bla. Nah, ini terkesan berlebihan banget dan terkesan monoton. Asik itu aja closing presentasinya. Nah, untuk itu aku akan jelasin 4 poin di video kali ini. Ini adalah contoh closing presentasi yang Anda harus hindari, karena ini sudah terkesan monoton sekali. Yang kedua adalah menutup presentasi dengan percakapan yang sangat panjang atau kata-kata yang panjang banget. Pada intinya, seorang audiens itu ketika kita presentasi, mereka hanya butuh poin-poin utamanya, bukan pada kebanyakan kata. Padahal intinya itu aja nih yang dikatakan. Jika Anda melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang lain, Anda artinya harus mengubah closing presentasi Anda, supaya audiens itu menemukan titik poinnya dalam presentasi Anda. Ketika Anda kelewat panjang nih dalam percakapan atau perkataan Anda selama presentasi, itu tidak akan dimaknai oleh para audiens atau orang yang mendengarkan Anda berpresentasi. Karena itulah, ketika Anda menutup presentasi dengan hal yang tidak disarankan, untuk itu hari ini juga Anda harus bisa mengubahnya supaya Anda terlihat beda dan lebih menarik. Dan kabar gembiranya, ini tidak sulit dilakukan asal Anda mau berusaha dan berusaha mencobanya. Tidak ada hal yang sulit dalam sebuah berbicara, tapi kuncinya adalah sering
melatih kita dalam menyampaikan suatu pesan atau menerima sebuah pesan itu sendiri. Pada kesempatan ini, di dalam video ini, aku akan sampaikan 4 poin terpenting dalam menyampaikan closing presentasi supaya kalian bisa mengubahnya dan kalian bisa terlihat beda di depan banyak orang. Aku yakin ini adalah hal yang efektif untuk kalian tiru dan kalian harus bisa mengubahnya dari kebanyakan orang. Rasanya kalau closing presentasi itu aja atau yang sering dilakukan kebanyakan orang itu terkesan monoton sekali dan tidak punya poin yang beda pada diri kalian sendiri. Untuk itu, ini dia 4 poin terpenting dalam closing presentasi. Tonton terus video ini dan jangan di-skip, oke? Hal yang pertama adalah merangkum pesan utama dalam presentasi. Nah, ketika Anda hendak menutup presentasi atau closing presentasi, Anda harus bisa menyampaikan atau memberikan pokok utama dalam presentasi Anda, supaya orang yang mendengarkan itu memahami apa-apa aja poin terpenting dalam presentasi Anda. Apalagi ketika Anda mempresentasikan sebuah hal, itu terlalu panjang atau banyak, tapi kita tuh sendiri nggak tahu apa poin terpentingnya. Untuk itu, catat dan sampaikan ini kepada para audiens supaya mereka memahami apa isi yang paling penting dalam presentasi Anda. Contohnya seperti ini. Jika hadirin yang berbahagia, Anda dapat mengutip poin-poin terpenting dalam pembahasan presentasi kali ini tentang personal branding. Ada 3 poin terpenting. Yang pertama adalah personal branding bisa dilakukan siapa saja. Yang kedua, personal branding dipengaruhi oleh intensitas dan passion. Yang ketiga adalah personal branding dapat dimulai dengan dibangun menggunakan blog dan sejenisnya. Nah, ini adalah poin terpenting dalam presentasi Anda. Orang akan gampang mengingat apa yang Anda presentasikan jika Anda memberikan poin-poin terpenting dalam presentasi Anda. Anda tidak perlu ragu dengan cara ini karena Anda akan terlihat beda dan lebih menarik hingga Anda bisa disukai oleh para audiens. Menggunakan kutipan adalah cara yang relevan untuk Anda menutup presentasi atau opening presentasi. Tetapi kutipan yang Anda harus kutip itu harus relevan dengan judul yang Anda presentasikan. Contohnya adalah ketika Anda melakukan presentasi dengan tema sukses meraih impian, maka kutipannya adalah sebagai berikut. Sebagai penutup dari saya mengatakan bahwa Walt Disney pernah mengatakan, apabila impian itu, jika kita ingin mewujudkannya, maka kita lakukan dengan usaha yang keras. Dalam acara seminar atau event-event yang menggunakan percakapan, saya tidak menemui closing presentasi yang menggunakan atau mengajak kita untuk bertindak. Kebanyakan hanya ngomong doang. Untuk itu, di video kali ini, kalian harus mengetahui poin yang ketiga, yaitu mengajak untuk bertindak. Karena ini adalah bagian dari closing presentasi. Padahal, cara untuk mengajak audiens untuk bertindak itu adalah hal yang paling efektif untuk mereka bisa menerapkan apa yang telah kita sampaikan pada presentasi kita. Karena sayang sekali jika mereka udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi kita atau mendengarkan presentasi kita, tapi kita tidak memberikan peluang atau tindakan yang tepat supaya mereka juga bisa meniru atau memberikan hal-hal yang terbaik dari hasil presentasi kita. Contohnya, jika Anda seorang praktisi dalam bidang pendidikan, Anda menjelaskan presentasi Anda tentang peran orang tua terhadap anak didiknya. Nah, barangkali kalian bisa memberikan contoh seperti ini. Mulai hari ini, mari kita didik anak-anak didik kita untuk menjadi masa depan yang lebih baik, karena mereka cocok dan pantas untuk menggapai semua mimpi-mimpinya dan mewujudkan dengan caranya. Contoh lain bisa Anda terapkan dari pembicara kelas dunia, yaitu Mikadi dalam presentasi TED. Ia berkata, "Jadi saya tidak punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Saya mengajak Anda untuk berperan aktif dalam membangun masa depan dan mendidik anak-anak kita supaya lebih bisa mewujudkan impiannya. Bagikan dengan orang-orang karena masa depan ada di tangan generasi muda kita."
Anda bisa menyampaikan pesan inspiratif yang Anda buat sendiri dengan kata-kata Anda. Namun harus tetap relevan sehingga para audiens itu tidak jenuh dan punya nilai tersendiri untuk diri Anda ketika menyampaikan sebuah presentasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika Anda membawa presentasi yang berjudul Sukses Meraih Impian, Anda dapat menggunakan kata-kata ini sebagai inspiratif atau inspirasi tersendiri yang bisa Anda jelaskan atau Anda berikan kepada para audiens yang mendengarkan presentasi Anda. Contohnya adalah, semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya bahwa diri mereka bisa. Karena dengan percaya kepada diri sendiri, artinya mereka mengenali diri Anda sendiri. Dengan menutup presentasi dengan inspiratif atau inspirasi Anda sendiri, ini akan menambah nilai tambah untuk kalian yang mempresentasikan hal-hal yang terpenting dan punya poin-poin terpenting supaya audiens kalian itu memiliki kesan yang mendalam terhadap kalian ketika memberikan opening presentasi. Tidak ada manusia yang dibekali untuk berbicara langsung secara lancar, tapi banyak manusia dibekali untuk terus berusaha dan mencobanya jika ingin benar-benar menjadi pembicara yang handal. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, kalian bisa menggunakan atau merangkai kata-kata sendiri dengan baik dan benar. Aku hanya menyampaikan 4 poin terpenting dalam opening presentasi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.